Keluarga asli Carson, bab 647. Dalam sekejap mata, Arila sudah bangun 10 hari. Di bawah perawatan Carson yang cermat, kondisi fisik dan mental Arila telah pulih dengan sangat baik. Dokter kemarin secara resmi mengumumkan bahwa Arila dapat pulang, selama Arila dapat istirahat yang cukup. Arila pulih dan dipulangkan. Ini jelas kabar baik bagi keluarga Carson. Pada hari ini, Ibu Carson dan Eva memasak makan siang untuk siang hari. Disambut pulang dan juga memanggil teman-teman Arila untuk datang ke rumah. Teman-teman Arila di Amerika Serikat hanya ada Puspita. Jadi para tamu hanya memiliki keluarga yang terdiri dari 3 orang. Hubungan antara keluarga mereka dan Arila secara alami baik-baik saja. Segera setelah sekelompok orang berkumpul untuk menjadi hidup dan bersemangat, juga penting untuk mengusir masa lalu yang menyesakkan dan berharap bahwa setiap hari akan menjadi hari yang indah. Arila berbaring di rumah sakit selama lebih dari 3 bulan. Selain Carson, yang paling khawatir tentang kondisi fisik Arila adalah Puspita. Pada hari kecelakaan itu, Puspita berada di tempat lain. Ketika mendengar kejadian itu, Puspita melompat dari tempat tidur dan pergi untuk menemukan Arila. Untungnya, Gustin membawa Puspita. Pada akhirnya, Gustin membujuk untuk waktu yang lama, mengatakan bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan perawatan Arila. Puspita akhirnya pergi meninggalkan Arila. Kemudian, ketika Arila dirawat di rumah sakit, karena situasinya sangat serius, dokter khawatir tentang infeksi bakteri dan tidak mengizinkan lebih banyak orang luar untuk berkunjung. Karena itu, setiap kali Puspita berbicara dengan Arila, itu hanya dapat dilihat dari jauh di luar bangsal, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Hari ini, Arila dikeluarkan dari rumah sakit. Puspita bergegas ke rumah sakit untuk mengambil barang Arila. Gustin mengambilnya dan mengatakan kepadanya bahwa Carson ada di sisi Arila. Puspita pergi dan akhirnya harus pergi dengan Gustin. Kali ini yang disebut keluarga Carson secara alami mengacu pada rumah keluarga Carson di Amerika Serikat. Sebuah rumah besar yang banyak orang inginkan seumur hidup. Gustin baru saja tiba dengan mobil dan orang lain tiba. Benar saja, orang-orang ini berlebihan. Carson secara pribadi melaju kembali dan berjalan di depan tim. Mobilnya diikuti oleh tim yang panjang. Ada lebih dari selusin mobil. Carson pun menghentikan mobil, memimpin untuk turun dari mobil, dan kemudian melaju ke pintu ke belakang mobil untuk mengemudi. Arila, bisakah kau berjalan? Carson ingin memegang Arila. Arila melihat wajah Carson dan membuka tangannya, menatap kosong pada Carson. Jangan katakan bahwa ada begitu banyak orang menonton mereka di sini, dan kemudian dia tidak cacat, tidak bisa berjalan. Bagaimana pulang ke rumah dan membiarkan Carson untuk menuntunnya? Carson tidak menuntun Arila, tetapi ingin menggendong Rila kecil di rumah. Enak saja. Melihat yang Arila turun, Puspita bergegas mendekat dan memeluk Arila dan menangis. Ini benar-benar sedikit gambaran. Gadis bau, tahukah kau betapa mengerikannya kau membuatku takut? Arila tertidur selama 3 bulan. Puspita khawatir selama 3 bulan. Khawatir Arila tidak akan bangun kembali. Puspita, aku minta maaf. Melihat Puspita menangis seperti orang yang tersakiti,
Arila menangis dan menepuk bagian belakang Puspita dan menghibur. Aku baik-baik saja. Jangan sedih. Selama bertahun-tahun tidak peduli apa yang terjadi, tidak hanya Carson telah bersamanya, tetapi juga teman terbaiknya itu, Puspita, yang telah bersamanya. Kehidupan seorang wanita, seorang suami yang sombong yang mencintainya, seorang putri yang cantik dan bijaksana, dan seorang teman yang sangat baik seperti bisa mengalami penderitaan yang sama. Ini juga merupakan berkah dalam hidup. Itu karena mereka bersamanya. Jadi apapun yang mereka alami, bisa berdiri lagi, bekerja keras sambil tersenyum. Gadis bau, kau pasti akan baik-baik di masa depan. Tidak bisa membiarkan kami semua mengkhawatirkanmu, kata Puspita dengan air mata. Arila keluar dari rumah sakit, tetapi itu tidak berarti Arila sama dengan orang biasa. Setelah terluka parah, tertidur sangat lama, dan kebugaran fisik masih jauh lebih buruk dari sebelumnya. Tepat setelah tiba di pintu, Arila menangis bersama Puspita. Alis Carson tidak ditutupi dengan jejak. Carson tidak mungkin untuk mulai membuka kata-kata Puspita. Matanya berbalik dan menatap Gustin yang berdiri di sela-sela. Gustin menggendong putra gemuk berusia 3 bulan. Tiba-tiba merasakan tatapan Carson dan segera mengerti apa yang harus dia lakukan. Gustin mengambil beberapa langkah ke depan dan menarik Puspita. Dia pun berkata, "Karena Arila baru saja kembali dari rumah sakit, kau memeluknya dan menangis. Kau masih ingin Arila kembali ke rumah sakit selama beberapa hari? Apa katamu? Aku melihatnya baik-baik saja dan aku bahagia," kata Puspita menoleh ke Gustin. Karena kata-katanya terlalu keras dan putra di lengan Gustin takut lalu menangis. "Nak, jangan menangis. Jangan menangis. Ibu berteriak pada ayahmu yang bodoh, bukan berteriak padamu." Puspita pun meraih putranya yang gemuk dan memandang Gustin. "Brandon kita begitu besar." Arila menghapus air mata dan memandang bocah gendut di pelukan Puspita. Arila tidak ingin iri. "Puspita, aku bisa memeluknya." Jika janin di perut Arila masih ada di sana, akan berusia 7 atau 8 bulan sekarang, dan ia akan lahir sebulan lagi. Jika itu laki-laki, itu harus dilahirkan seperti Brandon, bocah gemuk. Memikirkan anak yang telah pergi, kehidupan Arila redup banyak. Bisakah Arila masih memiliki Carson dan Rila kecil? Ya, tentu saja. Puspita berkata bahwa akan menyerahkan anak itu kepada Arila. Tetapi dia hanya harus menyerahkannya ke tangan Arila, dan Puspita berhenti. Tubuh Arila hanya lebih baik, mungkin tidak bisa memegang bocah gemuk seperti Brandon. Puspita pun berkata, "Tentu saja, mari kita pelan-pelan. Bocah ini baru berusia 3 bulan, tetapi ada 20 pon. Dokter mengatakan bahwa dia kelebihan berat badan." "Bu, Rila kecil ada di sini." Rila kecil benar-benar menerima instruksi dari ayahnya dan berlari tepat waktu. Disisipkan di antara ibu dan bibi Puspita. Rila masih di sini. Bagaimana bisa ibunya memegang Brandon? Brandon tidak seindah Rila kecil. Arila ingin memeluk Rila kecil. Lebih penting lagi, Carson tampaknya kurang mau membiarkan Arila menggendong Brandon. Rila hanya berpikir bahwa Carson sama dengan dia.
dan tidak ingin perhatian Arila diletakkan pada bayi lain. Faktanya, Carson khawatir tentang kelelahannya. Arila memiliki hubungan yang mendalam dengan Puspita. Jika dia berhenti dan berdiri, dia tidak akan mendengarkan. Utusan terbaik adalah si kecil rumah mereka. Rila kami benar-benar seperti toples kecil ya. Arila tertawa dan mencium wajah Rila kecil dan berkata, "Ayo kita masuk."